Terima kasih guys sudah klik video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Ya, tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Gratis tanpa ngutang. Oke, langsung aja ke videonya. Bravo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be back to my channel, di channel YouTube-nya Iwan Wahidin. Oke, teman-teman. Di video kali ini saya coba akan buat sebuah video tentang edukasi bagaimana cara pertama kali mengaktifkan, mendaftarkan e-channel Bank BJB, yaitu BJB Digi. Tentunya teman-teman masih banyak yang belum mengerti dan paham bagaimana sih cara pertama kali kalau kita menggunakan atau mendaftarkan BJB Digi. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa klik like-nya, kemudian komen, subscribe yang di bawah tanda merah, kemudian klik loncengnya agar teman-teman selalu menerima notifikasi di video terbaru di channel YouTube-nya Iwan Wahidin. Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Oke teman-teman, video kali ini saya coba bakal ngejelasin bagaimana pertama kali kalau kita menggunakan e-channel Bank BJB, yaitu BJB Digi. Tentunya yang pertama, langkah pertama adalah teman-teman harus mendownload terlebih dahulu BJB Digi-nya itu sendiri. Ya. Kemudian teman-teman minimalnya harus ada pulsa biasa ya. Itu minimalnya 5.000. Kemudian kuota harus ada. Itu mungkin 3 bagian yang memang harus teman-teman siapkan dan lakukan. Nah, yang pertama, pada saat kita mengaktifkan BJB Digi, tentunya kita harus datang terlebih dahulu ke customer service Bank BJB terdekat dimanapun teman-teman berada. Nah, kenapa teman-teman harus datang ke customer service Bank BJB terdekat dimanapun teman-teman berada? Dikhawatirkan mungkin dari data-data yang memang teman-teman pada saat pembukaan rekening itu ada perubahan. Nah, di customer service nanti akan diperbaharui, diupdate datanya, apakah itu statusnya atau mungkin nomor handphonenya ganti, kemudian emailnya ganti, kartu ATM-nya mungkin ganti karena rusak atau apa. Nah, itu teman-teman harus datang terlebih dahulu ke customer service agar pada saat pendaftaran dan mengaktifkan BJB Digi tidak terkendala karena datanya berbeda atau tidak diupdate. Itu. Nah, itu yang pertama, teman-teman harus update dulu datanya kalau misalkan ada perubahan. Nah, yang kedua, teman-teman yang saya sampaikan tadi harus download terlebih dahulu BJB Digi-nya. Kemudian ada kuota dan juga minimal pulsanya 5.000. Nah, selanjutnya bagaimana sih pada saat pertama kali kita mendaftarkan atau mengaktifkan BJB Digi? Nah, kalau misalnya teman-teman datang langsung ke customer service, biasanya customer service akan mengecek data-data pribadi kita. Mungkin ada beberapa data yang memang mungkin takutnya ada perubahan yang saya sampaikan tadi, seperti nomor telepon, kemudian tempat tinggal, email, dan yang lain-lain yang memang sudah berubah dan belum diupdate. Kalau misalkan teman-teman sudah diupdate di customer service, nah pertama kali itu adalah bakal didaftarin BJB SMS-nya dulu. Kenapa BJB SMS? Karena langkah awal pada saat pendaftaran atau pengaktifan BJB Digi itu adalah BJB SMS. Minimal harus ada pulsa Rp5.000 karena untuk balas SMS nanti yang masuk ke SMS handphone kita. Nah, pada saat pendaftaran di customer service
akan mendaftarkan BJB SMS pertama kali. Pada saat setelah customer service mendaftarkan BJB SMS dan ada SMS masuk ke handphone kita, nah misalkan seperti ini SMS-nya yang masuk, misalkan di situ akan ada kiriman dari 3373 terkait dengan kode aktivasi. Nah, di SMS itu pasti akan terkirim atau kita terima kode aktivasinya dengan cara mengetik format yang sesuai dengan yang di SMS. Misalkan ya, formatnya udah jelas di SMS, pasti dicantumkan. Misalkan ketik AKT misalkan nomor kode aktivasinya 12345. Nah, kemudian diikuti dengan PIN ya, dan juga PIN verifikasi. Nanti contohnya di sini nih, saya contohkan. Jadi kita balas ke 3373 itu dengan format yang sama sesuai dengan SMS. Misalkan AKT huruf besar semua atau huruf kecil, kemudian kode aktivasi, kemudian PIN dan juga PIN verifikasi. Contohnya seperti ini untuk membalas SMS dari 3373. Nah, kemudian kita kirim. Nanti setelah terkirim, kita akan menunggu balasan dari nomor yang sama dari 3373. Nah, kalau misalkan berhasil, misalkan keterangannya seperti ini. Jadi balasan yang Anda kirim telah berhasil. Berarti untuk pendaftaran BJB SMS-nya sudah berhasil. Nah, kemudian kalau misalkan pendaftaran BJB SMS-nya telah berhasil, kemudian langkah berikutnya akan dilakukan pendaftaran BJB Mobile. Nah, teman-teman juga harus tahu BJB Mobile bukan berarti ada aplikasi yang memang lain daripada BJB Digi itu sendiri. Bukan. Karena BJB Mobile itu ada di dalam aplikasi BJB Digi itu sendiri. Tampilan awal nanti akan ada seperti ini. Jadi di situ ada BJB Mobile, BJB Dicash, BJB Net, BJB SMS. Nah, itu. Jadi ada 4 menu di tampilan awal pada saat kita membuka aplikasi BJB Digi. Nah, tadi sudah kita lakukan pendaftaran BJB SMS dan berhasil. Nah, kemudian customer service akan mendaftarkan kembali BJB Mobile-nya. Nah, BJB Mobile itu untuk kode aktivasinya dia akan dikirim melalui email kita ke email kita. Nanti pada saat setelah customer service mendaftarkan BJB Mobile-nya, teman-teman bisa ngecek email yang masuk dari BJB Digi. Nah, berapa angkanya yang memang masuk ke email kita? Misalkan nomornya 15, 20, 30. Jadi yang masuk ke email kita tuh kodenya kurang lebih 6 digit angka ya. Nah, apa yang harus dilakukan sama teman-teman? Nah, teman-teman bisa mencatat atau mengcopy nomor kode atau kode aktivasi itu sendiri yang masuk ke email ya, dicatat atau di copy. Kemudian kita masuk ke
aplikasi BJB Digi-nya, ya, ke aplikasi BJB Digi-nya. Nah, kemudian kita klik BJB Digi-nya, nanti akan keluar menu pertama yang saya sampaikan tadi, BJB Mobile, BJB Net, BJB SMS, sama DigiCash. Ada empat menu pertama. Nah, teman-teman masuk dan klik BJB Mobile-nya. Nah, setelah diklik nanti akan keluar dan dipinta nomor handphone. Itu pertama kali. Jadi yang akan dipinta sama aplikasi BJB Digi yang pertama adalah nomor handphone. Nah, teman-teman masukkan nomor handphone, kemudian pilih lanjutkan. Setelah lanjutkan, dia akan lanjut ke menu berikutnya dan akan muncul 6 kotak kecil 6 digit. Nah, tadi kan kita sudah menerima email, ya, dengan menerima kode aktivasi. Nah, teman-teman masukkan kode aktivasi tersebut ke kotak yang 6 digit itu. Nanti kalau misalkan sudah dimasukkan ke 6 digit ini, nah, pilih lanjutkan. Setelah lanjutkan, teman-teman akan diarahkan ke tampilan berikutnya, yaitu kode akses. Nah, kode akses di sini sama halnya dengan PIN sebetulnya. Cuma dia kombinasi antara huruf dan angka. Dia 6 digit. Misalkan namanya Yudi. Nah, kode akses ini 6 digit antara huruf dan angka. Kita masukkan misalkan Yudi 01. Berarti kan 6 digit. Yudi 401 2 digit. Berarti 6 digit. Nah, setelah kita masukkan dan kita buat kode aksesnya dengan kombinasi huruf dan angka. Nah, tampilan pertama biasanya ada 2 baris, ya, ada 2 baris. Kode akses pertama misalkan Yudi 01. Nah, di bawahnya pun kita ikuti dengan kode akses yang sama yang di atas, Yudi 01. Nah, kalau misalkan udah terisi antara baris pertama dan baris kedua, kita pilih lanjutkan. Nah, kemudian setelah kita lanjutkan akan muncul menu di lembaran berikutnya. Menu apa aja yang ada di tampilan berikutnya? Nah, seperti ini. Itu ada 8 menu. Untuk pembuatan PIN itu sendiri ada di menu yang mana? Nah, untuk teman-teman perlu ketahui, untuk pembuatan PIN yang kedua adalah kita klik akun saya di paling atas sebelah kiri. Kemudian teman-teman akan ditampilkan atau diarahkan dengan menu agar kita membuat PIN. Nah, PIN di akun saya ini dia hanya berupa angka, bukan huruf, ya, bukan huruf dan angka, bukan. Jadi di akun saya hanya kita buat PIN menggunakan angka sebanyak 6 digit, ya. Misalkan baris pertama 1 2 3 4 5 6, baris kedua samakan dengan yang di atas 1 2 3 4 5 6. Kalau misalkan sudah antara baris pertama dan kedua pinnya kita buat, baru kita pilih lanjutkan, ya. Namun antara kode akses dan PIN yang ada di akun saya itu wajib teman-teman hafal dan tahu. Kalau misalkan takut lupa, bisa dicatat agar pada saat kita melakukan atau menggunakan BJB Digi kita nggak salah PIN itu. Nah, jadi teman-teman, untuk kode akses itu sendiri dia adanya di menu pertama di BJB Mobile, ya. Di BJB Mobile-nya seperti ini. Kemudian untuk pembuatan PIN yang kedua di menu berikutnya itu hanya ada di akun saya seperti ini. Jadi hanya 2, kode akses dan PIN. Saya ulangi, untuk pembuatan kode akses
itu menggunakan huruf ya, kombinasi huruf dan angka. Kalau untuk pembuatan PIN di akun saya itu menggunakan angka saja, dua-duanya sebanyak 6 digit itu. Nah, kalau misalkan kita sudah membuat PIN di BJB Mobile dan juga akun saya, nah setelah selesai kita di akun saya tadi, setelah kita pilih lanjutkan, nah kita akan ditampilkan menu. Biasanya dia keluar sendiri secara otomatis masuk ke kode akses. Nah, agar kita tidak salah menggunakan dan bisa menggunakan secara permanen seterusnya, nah pada saat setelah kita keluar dari pembuatan PIN tadi, kita biasanya disuguhkan ke menu kode aksesnya untuk kita coba. Nah, misalkan yang kita tadi masukkan UD 01, masukkan di kode akses, kemudian login. Nah, untuk di kode akses itu pada saat pembuatan rekening, mungkin saya lupa tadi menyampaikan, di situ ada bisa menggunakan pinjer dan juga login yang paling bawah. Biasanya yang atas itu pinjer, kemudian yang bawah login. Nah, kemudian kalau misalkan kita sudah coba di kode akses, kemudian kita lanjut ke menu berikutnya, yaitu tampilan di akun saya. Nah, kita coba lagi tadi untuk di akun saya, kita masukkan PIN yang 1 sampai 6 tadi. Kalau misalkan udah betul, nggak salah, nah berarti teman-teman sudah benar dan bisa menggunakan BJB Digi sampai kapanpun. Namun untuk kode akses BJB PIN-nya itu minimalnya 3 bulan harus diganti. Jadi agar orang lain tidak tahu PIN kita gitu. Nah, jadi teman-teman, mungkin itu sebagian yang bisa saya coba sampaikan. Mungkin sekali lagi ya, jadi untuk pembuatan atau mengaktifkan BJB Digi, pertama teman-teman harus mendownload terlebih dahulu BJB Digi-nya di Play Store. Kemudian harus ada pulsa minimal 5.000, kuotanya tentunya harus ada, karena kalau nggak ada kuota nggak bisa diaktifin dong. Kemudian kalau misalkan kita datang ke customer service, nah yang didaftarin pertama pastinya adalah BJB SMS. Nah, untuk BJB SMS nya sendiri yang saya sampaikan tadi, jadi di situ ada formatnya pada saat kita menerima SMS. Misalkan AKT nomornya 123456 untuk kode aktivasinya. PIN-nya kita buat sendiri, karena di situ ada formatnya AKT, kode aktivasi, PIN, dan PIN verifikasi. Itu. Cuma kadang-kadang memang masih banyak yang salah menggunakan yang PIN verifikasinya. PIN-nya hanya 1, padahal harus 2. Karena PIN pertama harus sama PIN verifikasi itu adalah PIN yang sama dan bebas. Yang penting teman-teman hafal itu. Kemudian kalau misalkan setelah beres SMS dan kita menerima notifikasi SMS-nya berhasil, berarti kita tinggal lanjut ke pendaftaran BJB Mobile dan Net. Nah, untuk BJB Mobile dan Net itu sendiri, kalau misalkan kita udah didaftarin dan menerima kode aktivasi ke email, nah selanjutnya kita masuk ke BJB Digi-nya untuk membuka BJB Digi-nya dengan mendaftarkan nomor handphone yang sudah didaftarkan pada saat pembuatan atau sudah diupdate di customer service. Nah, pasti yang pertama muncul dipinta nomor handphone, kemudian kode aktivasi yang masuk ke email. Nah,
untuk kode akses itu sendiri yang saya sampaikan tadi itu hanya muncul pada saat kita klik BJB Mobile. Kita dipinta kode akses dengan menggunakan kombinasi huruf dan angka sebanyak 6 digit. Kemudian setelah itu kita akan ditampilkan dengan 8 menu di halaman berikutnya. Nah, untuk pembuatan PIN itu sendiri ada di akun saya. Nah, PIN di akun saya hanya menggunakan angka sebanyak 6 digit. Oke, mungkin itu teman-teman. Mudah-mudahan di video kali ini bermanfaat dan berguna buat teman-teman yang memang belum pernah menggunakan e-channel Bank BJB, itu BJB Digi. Kenapa teman-teman harus menggunakan BJB Digi? Tentunya banyak keuntungannya. Satu, kalau misalkan kita cek saldo, nggak mesti datang ke bank, nggak usah ngantri, ya kan? Mau transfer, mau bayar, mau beli, bayar siplah ataupun yang lain bisa hanya menggunakan handphone saja. Teman-teman bisa sambil masak, sambil mandi, sambil renang, sambil apapun itu di rumah, tentunya enjoy bisa menggunakan BJB Digi. Karena nggak usah ngantri coy. Kalau misalkan kita datang ke bank, pastinya kita ngantri, ya kan? Nah, kalau misalkan kita menggunakan BJB Digi, nggak usah, cukup di rumah, apapun itu bisa dilakukan. Yang penting saldonya ada. Oke? Ketemu lagi di video berikutnya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.